Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan peserta didik. Video ini diajukan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Nama saya Dian Febriana, NPM 2010631050061, kelas 3E, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada tanggal 6 Oktober 2021, saya berobservasi ke SMPN 2 Kelari. SMPN 2 Kelari ini dikepalasekolahi oleh Bapak Dudi MPD. Nah, untuk secara lengkapnya bisa dilihat di samping saya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konsep dasar dari pengelolaan peserta didik dan kebijakan dari pengelolaan peserta didik. Konsep dasar pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik dapat diartikan sebagai usaha mengatur peserta didik dari masuk sekolah hingga lulus sekolah. Fungsi pengelolaan peserta didik. Yang pertama sebagai pengembangan individualitas, yang kedua sebagai pengembangan fungsi sosial, yang ketiga sebagai penyaluran aspirasi dan harapan, yang keempat sebagai pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Tujuan dari pengelolaan peserta didik yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan fisikomotor peserta didik. Nah, ada dua pendekatan untuk peserta didik. Yang pertama, pendekatan kuantitatif, yaitu berupa pendekatan administrasi untuk peserta didik. Yang kedua, yaitu pendekatan kualitatif, yang berupa memberikan perhatian dan kesejahteraan bagi peserta didik. Prinsip dari pengelolaan peserta didik. Segala kegiatan haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Nah, ada ruang lingkup dari pengelolaan peserta didik. Yang pertama yaitu perencanaan pendidikan untuk peserta didik. Yang kedua yaitu mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Yang ketiga, pencatatan dan pelaporan untuk peserta didik. Yang keempat yaitu pembinaan, dan kelima yaitu evaluasi kegiatan peserta didik. Yang keenam yaitu kelulusan dan alumni untuk peserta didik. Kebijakan. Nah, kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk peserta didik. Yang pertama yaitu harus 12 tahun wajib sekolah. Yang kedua yaitu kurikulum yang dipakai untuk peserta didik di sekolah yaitu kurikulum 13. Nah, kurikulum 13 ini terdapat 3 ranah kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kebijakan lainnya yaitu pasal 16 bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menerima calon peserta didiknya yang berdomisili dalam radius terdekat, yaitu minimal penerimaannya sebesar 90%. Mari kita hubungkan konsep dasar dan kebijakan ke SMPN 2 Kelari. Nah, di SMPN 2 Kelari ini ada dua fungsi yang tidak bekerja atau diberhentikan terlebih dahulu dikarenakan pada saat ini masih pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu pengembangan individualis. Nah, untuk pengembangan individualis ini termasuk seperti ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikuler ini diberhentikan terlebih dahulu karena terjangkit mobilitas yang banyak gitu ya. Nah, untuk yang kedua yaitu pengembangan fungsi sosial. Untuk pengembangan fungsi sosial sendiri di SMPN 2 Kelari ini dibatasi untuk siswanya. Nah, masuk
untuk ke sekolahnya sendiri itu 50% dari peserta didik yang ada di SMPN 2 Kelari ini. Selanjutnya, ada implementasi pengelolaan peserta didik. Implementasi pertama yaitu rekrutmen peserta didik. Untuk secara lengkapnya, itu ada di samping saya. Yang kedua yaitu tentang penempatan peserta didik. Untuk penempatan peserta didik, di SMPN 2 Kelari melakukan secara acak. Yang ketiga yaitu tentang pembinaan peserta didik, yang diantaranya yaitu ada pencatat dan pelaporan peserta didik. Yang kedua yaitu ada pengurus OSIS. Yang keempat yaitu layanan-layanan peserta didik. Di antaranya ada BP atau BK, perpustakaan, UKS, kantin atau koperasi, dan transportasi yang digunakan oleh siswa. Nah, transportasi sendiri itu biasanya siswa diantarkan oleh orang tuanya. Yang terakhir yaitu peranan guru. Untuk guru di SMPN 2 Kelari ini menerapkan sistem cooperative control. Untuk secara lengkapnya bisa dilihat di samping saya. Kesimpulannya, pengelolaan peserta didik ini sangat penting di sekolah karena pengelolaan peserta didik ini sangat membantu tenaga pendidik untuk mengajar peserta didik dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan peserta didik ini harus dikembangkan. Maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.